mari kita ikhlaskan niat kita menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah, karena memang ada ancaman dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah. Jadi kita mohon tentunya apa-apa yang kita dapatkan baik dari ilmu-ilmu sifatnya umum atau ilmu agama yang bisa menjadikan kita semakin dekat, semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, bicara tentang kesehatan ya. Kita tahu bahwa agama yang mulia ini memberikan banyak sekali pedoman kepada kita semua tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Dan sebenarnya Allah sendiri sudah memberikan isyarat kepada kita tentang itu. Isyarat-isyarat yang kalau kita perhatikan, maka di situ ada sesuatu yang menarik kalau kita mau kaji di sana. Contoh, salah satu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran yang sering kita baca waktu bulan Ramadan, ayat tentang puasa, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah di situ menjelaskan bahwa kami wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun diwajibkan, ya, min qablikum, sebelum kalian. Kata-kata min qablikum itu pun menjadi sebuah catatan penting untuk kita, karena kita tahu bahwa para rasul itu ketika mereka membawa syariat dari Allah, maka syariat dari rasul sebelumnya itu dihapus. Tapi puasa itu sendiri ternyata tidak dihapus oleh Allah. Dan ayat itu berlanjut, kalau kita lihat di ayat berikutnya Allah mengatakan atau berfirman kepada kita, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Jadi itu salah satu ya isyarat kepada kita semua bahwa memang ada hal yang luar biasa kalaulah kita membahas puasa ya. Dan tools atau perangkat-perangkat ini memang sudah Allah siapkan untuk kita semua. Contoh mungkin kalau jamaah sekalian diberikan pilihan makan sama tidak makan, saya yakin Anda akan pilih makan. Pilih makan atau puasa? Makan atau puasa? Makan. Jangan sok-sok jadi malaikat gitulah, ya. Pasti makan, ya. Maunya kita makan terus kan? Pertanyaannya bagaimana cara Allah menghentikan kita makan? Tapi puasa lu sebutnya apa lagi? Kenyang, betul. Apa lagi? Tidur. Ya kan? Puasa, kenyang, tidur. Apa lagi? Sakit. Disuruh makan, disuruh berhenti nggak mau kan? Makan aja terus gitu. Ditarik sama Allah selera makan itu di lidah kita itu, sehingga akhirnya nggak ada selera makan. Kan puasa kan akhirnya kan? Caranya Allah. Maka kata Nabi SAW, kita tahu bahwa Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa keadaan seorang beriman itu spektakuler gitu kan, ajib kata Nabi, luar biasa, mengagumkan. Dapat ujian dia syukur, dapat nikmat dia sabar, dua-duanya ada keutamaan ya. Maka sering saya bilang, kalau sehatnya kita tak membuat kita makin taat atau semakin dekat sama Allah, mungkin sakit lebih baik untuk kita, supaya sadar nikmatnya kesehatan ya. Saya udah mungkin dari tahun berapa saya memberikan kajian-kajian seperti ini tuh, ada satu bapak pernah ya, ini contoh ya, dia ketua DKM di salah satu masjid di daerah Cikampek sana, pas saya ngisi di situ, bebuih-buih mulut saya ngomong, itu makanan ini, contoh saya sebutin lah ya, kayak gorengan gitu, saya bilang gitu kan, cobalah dikurangi, tek segala macam gitu Ustaz. Dak juga, akhirnya dia senyum-senyum aja kan. Bahkan yang luar biasa, habis kajian makan gorengan di depan saya, itu luar biasa. Wah, spektakuler ini orang gitu kan. Terus berlanjutlah sekian tahun gitu. Dan akhirnya tiba-tiba dia nge-WA saya, Dok, dia bilang, saya mau konsul. Kenapa? Saya bilang, jantung saya ada yang kesumbat. Oke. Terus sekarang sudah diapainnya, dia jelaskan lah ini itu segala macam gitu kan. Terus saya bilang, apa sih bandel?
Sudah dibilangin begini segala macam, sudah ajarin caranya gitu loh. Cuma masih juga begitu. Ya sudah, sekarang dikasih nikmat oleh Allah dengan sakit itu. Ya saya kasih dia tentunya resep beberapa cara gitu kan, dan beberapa ramuan lah seperti itu yang dia dia praktekkan lah, dan alhamdulillah sepertinya sudah mulai membaik lah seperti itu. Baik, jadi Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam Al-Qur'an menciptakan kita ini dalam kondisi yang sempurna. Di surat walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna. Sempurna itu maksudnya apa? Semua sistem bisa bekerja. Asal mengikuti bagaimana aturannya Allah. Contoh mungkin sederhana ya. Kalau Anda baca penelitian-penelitian tentang bagaimana korelasi antara tidur dan kanker itu sangat erat. Artinya apa? Orang yang tidak mendapatkan tidur yang baik atau tidur yang optimal, korelasinya dengan kanker itu sangat kuat. Dan Allah sudah memberikan isyarat itu kepada kita. Dalam surat An-Naba Allah jelaskan wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai waktu istirahat. Dan Nabi sudah contohkan, bahkan yang luar biasanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita. Ya tentunya, kapan bangun, kapan tidur kan ada. Dalam surat Muzammil, Muddatsir kan ada kapan bangunnya ada. Qumil laila illa qalila. Ada waktu petunjuknya di situ. Kapan bangun? Yang jadi masalah sekarang adalah nabinya tidur, umatnya bangun, umatnya tidur, nabinya bangun. Ya. Itu salah satu masalah, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bahas misalkan tentang tidur saja, ya itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian kaidah-kaidah yang berlaku saat orang itu tidur. Maka saking luar biasanya tidur, Nabi beradab dengan tidur. Coba lihat. Apa yang Nabi kerjakan sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mau tidur? Kan berzikir, meruqyah dirinya. Saking luar biasanya manfaat efek dari tidur itu untuk tubuh kita. Itu contohnya. Jadi prinsipnya apa? Kesempurnaan tubuh kita ini baru bisa berlaku kalau kita mengikuti rules-nya Allah. Aturannya Allah, ya itu contoh begitu. Contoh mungkin orang yang tidak pernah lihat matahari bahaya buat tubuhnya. Orang yang nggak lihat matahari. Jadi bagi Anda mungkin yang bekerja, yang mungkin qadarullah harus berangkat lebih awal katakanlah, mata Anda harus melihat matahari itu terbit atau sinar matahari. Sebab apa? Kalau nggak switch on dia atau dia nggak switch off. Ya malam itu ketika malam kayak begini nih kan, otak kita kan berubah settingan. Sistem yang berlaku adalah sistem yang namanya parasimpatik kalau dalam dunia kedokteran. Malam, kalau paginya atau siangnya itu sistem simpatik, sistem alert, waspada, seperti itulah. Nah, makanya sunnatullah ini ya kita ikutin saja. Jadi bagaimana nabinya tidur dan bagaimana nabinya makan, ya, dan bagaimana nabi dalam keseharian itu kalau kita ikutin itu masya Allah Bapak sekalian. Semakin hari semakin kagum, dan saya bersyukur sekali. Artinya syariat dalam agama yang sering saya sebutkan bahwa kalau kita perhatikan baik-baik, sebagian atau bahkan mungkin boleh katakan semua syariat dalam agama ini itu punya manfaat kesehatan, ya, semua syariat, rukun Islamnya atau rukun imannya, semua punya manfaat kesehatan. Tapinya kita tidak melakukan itu untuk sehat, itu kewajiban. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan bagaimana kita memberikan atau mendapatkan petunjuk dari apa-apa yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an ataupun dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan bahas satu-satu, ya. Semoga Allah cukupkan waktunya. Yang pertama tentang bagaimana tubuh kita ini terbuat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Allah berfirman begini, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan manusia dari segumpal tanah liat. Jadi tanah ketemu air gitu loh. Dan itu kalau kita tarik lagi dari perjalanannya atau mungkin kisahnya Nabi Adam ini menarik, ya. Nabi Adam itu kan diciptakan Allah dengan tangannya Allah sendiri. Itu kisah penciptaan Nabi Adam itu kalau Anda baca dalam riwayatnya itu menarik karena memang di situ ada iblis
ya, yang melakukan penelitian tentang Nabi Adam sebelum Nabi Adam dimasukkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa kesimpulan iblis laknatullah alaih tentang Nabi Adam. Kenapa orang ini makhluk kok istimewa sekali, kata iblis. Ya. Dan salah satu kesimpulan iblis di situ yang disebutkan dalam hadis itu adalah bahwa memang manusia atau makhluk ini nggak jauh-jauh dari urusan perut, kata iblis. Nggak jauh-jauh dari urusan perut. Kemudian tidak jauh-jauh dari urusan emosi, syahwat, seperti kata iblis begitu. Ya, jadi memang sudah ada penelitian tentang Nabi Adam oleh makhluk terkutuk itu. Ya, sehingga apa namanya, kalau kita lihat sekalian, memang urusan kita sekarang nggak jauh-jauh dari itu dalam urusan kesehatan. Ya, coba lihat masalah obesitas katakanlah, atau masalah penyakit-penyakit kronik degeneratif katakanlah, itu nggak jauh-jauh dari urusan makan. Karena apa? Karena memang dosa pertama yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam pun, ya, itu kaitannya dengan makan. Makan apa? Buah. Buah apa? Siapa bilang namanya khuldi? Nggak ada ceritanya khuldi. Kan dalam Al-Quran bahasa Allah syajaratul khuld. Khuld itu kan kekal. Tapi buah dari pohon itu bukan buah khuldi namanya. Ya, nanti tanya sama Ustaz Rosi itu. Ya, nggak ada ceritanya itu buah dari itu. Nah, yang menarik sebenarnya, ya, beberapa waktu lalu saya memang ada diskusi dengan ya guru saya juga lah, teman diskusi saya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Adam makan buah itu yang keren. Pernah kan surga itu kan sekalian, luasnya seluas langit dan bumi, pohonnya pasti banyak kan, pohon banyak, buah banyak, tapi kenapa Nabi Adam alaihissalam memakan buah itu? Ya, itu yang menarik. Kok bisa sampai di luar, kita bicara itu mau takdir Allah itu lain cerita lah. Tapi apa yang menginitiate gitu kan, yang menggerakkan Nabi Adam untuk makan buah itu? Kan memang ada iblis itu yang dia berbahasa Quran itu kan muqassamah. Dia menyatakan dirinya tuh, aku nih teman baikmu, penasehat, mungkin gitu kata iblis kan. Ya, kalau kau tidak makan buah ini kata iblis, maka kau nanti diusir juga, kau pisah sama Hawa, seperti itu kata iblis kan. Sehingga akhirnya Nabi Adam memutuskan makan buah itu. Ya, dalam kesimpulan yang pernah kita diskusikan waktu itu, memang Nabi Adam alaihissalam memakan buah itu tuh Bapak Ibu sekalian memang karena cintanya terhadap Hawa. Cintanya terhadap Hawa, karena Nabi Adam lama kesepian kan. Lama kesepian, akhirnya Allah kasih ciptakan Hawa, ya. Dan iblis bilang, nanti kalau nggak makan buahnya nanti kau pisah, bla bla segala macam lah, dia punya rayuan itu, ya. Jadi cinta, dan memang cinta itu jadi masalah zaman sekarang. Jadi masalah, Bu. Kok saya bilang jadi masalah? Iya, ini hipotesis saya dan sering saya sampaikan juga. Sekarang kenapa banyak orang kena diabetes? Anda bilang, oh dia makan gula pasir kan gitu-gitu kan? Tapi saya punya pandangan lain dari sudut pandang ilmu yang saya pelajari gitu kan. Mungkin bisa jadi orang yang diabetes ini memang kurang cinta dia. Karena kurang cinta, akhirnya dia mencari sesuatu yang manis, karena cinta itu manis kan. Tapi yang jadi masalah, manisnya keliru. Kalau bahasa sekarang itu gula olahan. Ya, gula olahan. Jadi bisa jadi cintanya yang kurang, atau cinta yang terzolimi, atau cinta yang tersakiti, akhirnya mencari manis dalam hal yang lain. Tepung gitu loh, gula pasir gitu kan. Nah itu babnya lain lagi, kita bahas nanti kapan-kapan. Karena memang pernah saya tulis tapi sudah saya hapus itu. Emping sekeping membuat seorang laki-laki asam uratnya naik, kan keren. Makan emping sekeping, tiba-tiba asam uratnya jadi 8. Kenapa bisa kayak begitu? Kan bisa jadi waktu dia makan emping, yang ngasih emping ini istrinya mungkin. Dia bilang, sudah tahu asam urat, masih kok makan emping ini. Misalkan gitu. Was-was dia. Was-was, takut, cemas, dan merasa tertindas untuk makan emping. Gitu. Ya. Bicara was-was itu menarik lagi tuh. Kenapa? Coba lihat, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sekali doang kita berdoa pada Allah, memohon pada Allah, qul a'udzu birabbil falaq. Rob yang menguasai falak, subuh. Menarik ya, di surat An-Nas, coba lihat 3 kali kita meminta atau menyebut nama Allah untuk berlindung dari was-was. Qul a'udzu birabbin nas,
malikin nas, ilahin nas. 3 kali dari apa? Min syarril waswasil khannas. Artinya apa? Sebenarnya, nah ini babnya lain lagi. Penyakit urusannya hati itu jauh lebih powerful menyebabkan masalah pada diri seseorang daripada penyakit yang berhubungan dengan fisik. Dan memang begitulah yang Nabi SAW sampaikan. Kata Nabi SAW, iza sholahat sholahat jasadu kulluh, wa iza fasadat fasada jasadu kulluh. Kata Nabi, ya memang tubuh kita ini kan rajanya, kata Rasulullah SAW, adalah hati, kolbu. Dia baik-baik semua, dirusak-rusak semua. Ya, seperti itulah. Nah, kembali ke itu tadi Bapak sekalian. Maka dalam surat itu Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa manusia diciptakan Allah dari tanah. Oke, babnya tanah sekarang. Tanah liat atau tanah yang dicampur dengan itu kan sesuatu yang memang jadi dia berbentuk gitu, kayak orang bikin apa gerabah gitu ya. Nah, ada hal yang menarik di situ ya, karena memang manusia bukan diciptakan atau bukan hanya unsurnya fisik, tapi manusia juga punya ruh, punya jiwa, punya hati, seperti itu. Ya, kita bahas sedikit sebelum kita masuk ke fisiknya. Ya, nah, beberapa waktu ini memang saya mendalami dan mencoba melihat sebenarnya bagaimana korelasi antara kolbu ya atau hati itu dengan fisik. Ini contoh. Adalah beberapa waktu lalu seorang mbak-mbak lah bersama orang tuanya datang ke saya. Datang kemana? Datang ke kafe. Kafe yang Ustadz Rosi sudah ke sana kemarin. Kemarin ada satu rombongan ibu-ibu pengajian dari Bintaro, satu bus datang ke sana. Tempatnya kecil, jadi seada-adanya aja. Nah, dia judulnya nggak sengaja konsul. Memang saya ke situ juga kadang-kadang kalau pas kosong saya ke sana, kalau enggak ya nggak ke sana. Ceritalah anaknya ini kena tumor payudara. Ya. 2 pula, sebelah kanan sama sebelah kiri. Pertanyaan saya cuma satu. Kepada si mbak tadi, dulu kamu siapa yang ngasuh? Saya bilang. Dulu siapa yang ngasuh? Saya bilang. Waktu kecilnya. Langsung tertunduk dia. Ternyata yang ngasuhnya neneknya. Emang salah? Enggak salah. Ya. Dan ternyata ceritanya memang panjang itu. Ya. Kamu selama diasuh sama nenek itu, kamu dapatkah? Judulnya mungkin hak asuh kamu dari bapakmu, saya bilang. Enggak, dia bilang enggak, karena bapaknya pindah kerja sini situ segala macam, ya bolak pekerja pun dia, intinya dia jarang atau kurang mendapatkan kasih sayang dari bapaknya. Ibunya juga sama bekerja. Panjang ceritanya tuh, selalu begitu tuh kaitannya. Apalagi kaitannya dengan tumor-tumoran. Biasanya kanker segala macam tuh relate-nya umumnya sama itu, salah satunya, tapi banyak yang lain. Ya sudah, saya bilang memang harus diperbaikinya dulu ya, karena memang saya bilang ini bukan masalah tumor payudaranya saja. Saya bilang ada hal yang berkaitan dengan hak kasih sayangmu yang tidak kamu dapatkan dari kedua orang tuamu gitu. Obatnya apa? Ya orang tuanya, dia pun mengikhlaskan, salah satunya memaafkan orang tuanya pun minta maaf sama dia. Mulai dari situ. Jadi zona pengasuhan itu Bapak sekalian ya, zona pengasuhan atau masa mungkin bahasa sekarang tuh inner child itu efek kesehatannya luar biasa, sangat luar biasa. Ya, jadi itu menjadi sebuah hal yang buat saya itu agak-agak sedikit mengerikan sebenarnya. Ya, kalau seandainya anak tidak mendapatkan hak kasih sayangnya atau hak asuhnya dari orang tuanya. Ya, makanya ada lagi tuh. Ibu-ibu lagi datang waktu itu, dia kerja yang memang harus shift, ya. Tanya konsulnya judulnya tentang promil gitu kan, pengen hamil. Terus saya bilang sama dia, Bu kerjanya begini, oh oke. Suami kerjanya Pak sama-sama juga shift-shiftan, ya wajar saya bilang. Lebih baik Anda nggak usah punya anak, saya bilang. Sebab kalau Anda punya anak, saya bilang pasti akan dititipkan. Kecuali salah satu mau mengalah, ya karena kasih sayang itu haknya anak, kalau itu nggak dapat itu bisa jadi masalah dalam tubuhnya. Bukan hanya masalah penyakit ya, banyak lagi yang lain itu. Saya nggak cerita di sini sekarang. Baik, kembali ke tanah air Ibu sekalian. Maka kalau sistem itu bekerja, dia bisa melakukan semuanya dengan sangat sempurna. Kalau kita ngerti toolsnya, ya
toolsnya. Bahkan tubuh kita itu kita tahu dia self repair, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, dia bisa self eating. Self eating itu dia memakan sel-sel yang rusak, ya. Dia bisa apalagi self regenerate, dia bisa regenerasi sel, asal apa? Asal bahan bakunya benar, itu aja. Ya, asal bahan bakunya benar dan pikirannya, hatinya terjaga. Itu prinsipnya. Ya. Makanan yang sehat sekalipun, enak sekalipun, kalau dalam kondisi seseorang itu tidak nyaman hatinya, tidak akan terasa enak, Bapak sekalian. Itu efek hati itu kayak begitu. Ibu-ibu yang masak misalkan dengan takaran gramasi bahan-bahan sesuai dengan yang tertulis, masak dalam kondisi dongkol, nggak enak tuh masakan. Betul kan? Ada hati di situ. Nah sayangnya kita nih zaman sekarang kadang-kadang aktivitas ibadah pun rasanya hilang. Ya, kenapa? Terlalu banyak toksinnya. Ya, toksin-toksin emosi, toksin hati yang jauh lebih banyak sebenarnya daripada toksin yang masuk dari makanan atau minuman. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Bapak sekalian cara itu ya untuk memperbaikinya. Ya. Kalau ditanya berarti bagaimana caranya memperbaiki itu? Katakanlah begitu. Gampang. Yang pertama, toksin hatinya dulu kan. Ya, toksin hatinya dulu. Ya, racun hatinya atau ya kalau racun itu mungkin agak-agak serem, tapi toksin lah mungkin bahasanya. Ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Banyak caranya. Contoh mungkin Nabi menjelaskan kalau hati keras, kata Nabi ada yang mengadukan kepada Nabi SAW, dia berkata bahwa ya Rasulullah hatiku keras. Kata Nabi apa? Berikan makan orang miskin, kata Nabi. Ya, atau usaplah kepala anak yatim. Itu salah satu tipsnya, kata Nabi. Apalagi banyak dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya, bahwa Al-Quran itu wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kata Rasul, kata Allah. Dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai syifa, obat. Maka kalau kita baca Quran, ya, sebelum baca Quran duduk tenang dulu sebentar, ya, revisi niat, perbaharui niat kita dalam membaca Al-Quran. Apa niat utamanya? Tentunya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa niat berikutnya? Terserah Anda mau tambahkan apa. Ya Allah, contoh ya, jadikan setiap huruf yang kubaca ini ya Allah menghilangkan penyakit hatiku. Boleh nggak? Boleh. Ya Allah, jadikan setiap huruf yang kubaca ini ya Allah menghilangkan penyakit fisikku. Boleh nggak? Boleh, karena memang janji Allah di situ. Itu salah contohnya. Maka kalau membahas bab niat ini sebelum kita melakukan suatu ibadah, para salafus soleh atau orang-orang soleh zaman itu mereka memang ketika melakukan suatu aktivitas amal itu mereka memang mulai dengan memperbaharui niat tadi. Ya, Nabi menjelaskan bahwa ketika suatu hari Nabi berkata pada Bilal radhiyallahu anhu, Nabi katakan, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Istirahatnya Nabi itu dengan salat, bukan healing kayak kita. Ya kan, pergi ke sana kemari, padahal kita nggak, kalau tahu ayatnya dalam surat Al-Fat itu Allah bilang apa? Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah. Dan kami dan dialah Allah yang menurunkan ketenangan, menurunkan dari atas ke bawah, kan turun. Jadi ketenangan itu bukan didapat dari sesuatu yang sifatnya fisik. Orang habis pergi kemana-mana, lihat hutan segala macam, balik-balik stres lagi. Ya. Yang paling seru kemarin bahasan kita tentang tidur. Ya, sedikit intermezzo. Memang bagus tidur itu. Apalagi zaman sekarang. Kalau Anda lihat dalam Al-Quran, kalau kita membahas bab tidur ya, coba lihat. Kalimat Allah tentang Ashabul Kahfi dalam Al-Quran itu adalah mereka itu kan tidurnya berapa lama? 300 ditambah, kata Allah gitu ada. Ditambah 9 tahun. Feeling saya, dugaan. Mungkin waktu mereka tidur itu adalah waktunya waktu mereka bangun, lihat keadaan belum berubah, udah tidur lagi aja gitu kan. Lihat mungkin bangun kondisi belum berubah, tidur lagi seperti itu. Jadi memang zaman sekarang ini mungkin bisa dipakai itu. Ya, kalau ada masalah tidur aja. Siapa tahu habis tidur selesai masalahnya atau lebih parah. Ya, masalahnya. Kenapa? Bangunnya maksiat, matanya maksiat, lisannya maksiat, mendingan tidur. Ini kan kabar baik bagi kaum rebahan. Daripada bangunnya maksiat, mendingan tidur aja. Ya.
Bangun sekali-sekali, ya kalau sudah siapa tahu sudah selesai masalah gitu kan, ya tidur lagi habis itu kalau belum selesai. Seperti itu. Nah, baik. Maka Bapak sekalian, ya, tadi pembahasan tadi itu bahwa memang kalau dia lagi-lagi menyalahi sunatullah tadi itu atau menyalahin kaidah-kaidah tadi itu pasti akan masalah. Ya. Nah, tadi kalau kita tadi sedikit kita bahas tentang puasa tadi, ya memang itu caranya Allah ya untuk membersihkan sebenarnya diri kita. Termasuk tadi kalau kita bahas tentang Al-Qur'an sebagai syifa. Al-Quran itu bukan dawa, dawa itu sempit maknanya, tapi syifa itu kan luas. Dia penyembuh gitu kan. Sakit apa aja. Makanya ulama-ulama jamlu mengatakan kalau penyakit itu nggak bisa diobati dengan Quran, maka diobati dengan lain pun tidak akan bisa. Ya. Al-Quran itu harusnya menjadi obat buat kita. Ya, sakit apapun. Karena penyakit sesungguhnya bukanlah penyakit yang berhubungan dengan fisik, tapi penyakit yang berhubungan dengan hati. Ya, maka Al-Quran dijadikan Allah sebagai syifa. Kepada siapa? Warahmatul lil mu'minin, ya, pada orang-orang yang beriman, yang meyakini itu. Oke. Nah, lalu kalau bahasan kita kembali ke tentang tanah tadi Ibu sekalian, maka sebenarnya cara paling gampang untuk mengembalikan kesehatan tubuh kita itu adalah satu hal ini Anda mulai dulu. Ya, satu hal ini Anda mulai dulu. Bisa. 2 menit lagi. Langkah pertama adalah buanglah seluruh toksin yang masuk ke dalam diri Anda. Buang. Baik toksin fisik atau toksin yang sifatnya ke hati. Buang kalau sudah bercokol dia, atau jangan masukin. Ya. Kalau babnya atau kita membahas tentang toksin tadi itu, ya, atau mungkin sampah tadi itu dalam bidang makanan apa? Berhentilah, kurangilah, hindarilah semua makanan yang tidak ada kehidupan di sana. Itu bahasannya. Apa contoh makanan-makanan yang tidak ada kehidupan? Makanan yang sudah diolah, kalau mungkin bahasa sekarang itu adalah ultra processed food atau processed food, makanan olahan, ya, diolah berkali-kali ditambahkan dengan berbagai macam bahan sintetik di situ, ya, sehingga makanan itu apa? Hilang enzimnya, hilang vitaminnya, hilang mineralnya, segala macam, ya. Dan itu Bapak sekalian akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, semakin banyak makanan mati, ya, bukan hatinya mati, bukan, tapi sistem dalam tubuhnya tidak akan bekerja. Ya, kemarin saya ada acara, lalu di samping saya ada bapak-bapak cerita. Dia cerita tentang dia kerja di seperti sesuatu yang sifatnya bencana-bencana gitulah, mungkin tim bencana alam lah seperti itu. Dia cerita ginjalnya bermasalah. Oke, terus apa? Saya bilang, ya, apa sebab awalnya? Saya bilang, ya, sebab awalnya memang waktu dia latihan kayak begitu dia minum, ya, minuman energi itu loh, yang sebenarnya dibawakan dari peringatan itu. Sadar nggak sadar Bapak sekalian, minuman energi seperti itu, ya, itu kan di bawahnya itu ada peringatan, di situ biasa disebutkan jangan diminum ibu hamil, menyusuin, biasa begitu tuh. Ya, akhirnya ginjalnya kena. Syukur nggak cuci darah. Saya bilang, berapa banyak Bapak minum sehari? Saya bilang 2, kurang lebih 2 lah dia bilang. Ya. Lalu dia itulah saya kasihlah beberapa cara untuk membersihkannya, dan memang salah satunya itu yang paling bagus adalah air kelapa. Air kelapa tuh air yang paling baik dalam membersihkan ginjal. Mau kelapa muda, mau kelapa tua, setengah tua, boleh aja. Bahkan saya sering bilang, ya, daripada ngeluarin uang cukup banyak beli kelapa muda, kan 10.000 sebiji, mendingan beli kelapa tua. Bahkan dibuang-buang airnya. Itu air jauh lebih baik daripada air isotonik manapun yang ada di supermarket. Isotonik deh. Isotonik itu tonisitasnya sama tubuh kita. Ya, itu air kelapa. Air kelapa apa? Tua boleh, muda boleh. Tapi ya saya lebih senang kadang-kadang kalau ketemu lebih senang air kelapa tua aja.
Ya, minum aja terus setiap hari. Ya, kalau ada masalah misalkan kita terlalu banyak sampah-sampah yang masuk ya dalam tubuh kita. Itu salah satu caranya. Ya. Nah, lalu ya kembali tadi toksin tadi sekalian. Stop ya. Dan yang paling banyak bikin masalah memang salah satu di zaman sekarang ini adalah terjadinya lonjakan gula. Lonjakan gula setelah orang mengkonsumsi makanan-makanan olahan terutama mengandung gula tinggi. Udah azan. Baik, kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu azan, nanti kita sambung lagi habis sisa sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 10. Ya, ente puas, ane lemas. Ya, baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum sendirian Ustaz. Kapan lagi ngerjain imam? Mantap ya. Itu jamu kan. Sebenarnya itu ada ilmunya. Kenapa ada ilmunya? Saya bilang itu ilmu muqassamah. Muqassamah itu apa? Iblis itu. Ini kita bukan bicara belajar iblis, tapi kita belajar dari Al-Quran. Kan rimpang-rimpang nih Bu sekalian. Kalau boleh saya katakan, Anda minum itu rutin kan tiap hari. Kalau Anda tidak ada penyakit Bu sekalian, insya Allah liver Anda bersih, paru Anda bersih, jantung Anda bersih, pencernaan Anda bagus. Rimpang itu. Contoh rimpang itu apa? Tadi jahe, kencur, kunyit, segala macam itu. Tiap hari minum aja itu. Makanya saya memang seneng. Senangnya kenapa? Jamaah-jamaah saya itu kan kayak di Instagram atau apa gitu kebanyakan kan ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini kan ya mereka lah yang memegang dapur. Jadi bapaknya terima jadi aja. Ada beberapa cerita ke saya gitu kan, akhirnya bapaknya mau nggak mau tiap hari itu minum kunyit, ini resep Jerul Akbar apa diminum terus. Tapi akhirnya badannya ada perubahan gitu loh. Ya, dan itu banyak sudah saya share resep-resep itu termasuk resep ini. Ya sebenarnya ini ada satu lagi tambahannya lada hitam. Tadi lupa saya masukin. Apa Ustaz? Lada hitamnya harusnya memang dikasih air panas, jadi itu harusnya panas sedikit. Ya, ini membuat penyerapan kunyitnya, jahenya, kencurnya itu meningkat berkali-kali lipat. Ini aja kalau resep kita rutinkan minum itu masya Allah, banyak banget perubahan yang akan kita rasakan. Modal itu doang, belum lagi kita. Dan itu filosofi yang dipakai memang oleh pengobatan Islam atau ulama-ulama yang menyebutkan atau mungkin ahli-ahli pengobatan. Mereka katakan apa? Bahwa obat terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang tinggal di satu negeri adalah apa yang tumbuh di negeri itu. Indonesia ini kan kita bicara rimpang-rimpang begini ada 30 jenis Bu, Pak. 30 jenis kayak beginian dengan kandungan yang berbeda semua. Ya, ini kan rimpang namanya. Kalau rempah kan kayak ketumbar, kayu manis itu rempah itu. Ya, mereka ini. Modal ini doang. Ya, lagi-lagi kalau nggak ada penyakit, tukar-tukar aja tiap hari. Hari ini jahe pandan, besok jahe kencur, besok jahe serai, besok jahe kunyit, ganti-gantinya terus tuh. Lama-lama ya tanahnya akan benar karena mereka ini biasanya urusannya juga dengan tanah. Tanah dalam tubuh manusia itu dilambangkan dengan pencernaan atau lambung kita. Gitu konsepnya. Ya, makanya orang minum beginian, ya tadi rempah-rempah kayak begitu, BAB-nya akan lancar, parunya akan bersih, jantungnya akan itu tanah. Ya, itu tanah. Jadi masya Allah ya, saya itu ya ingat ya, atau mungkin ada satu film di TV lah saya lihat itu tentang bagaimana di Meksiko itu alpukat itu dijaga oleh tentara di sana karena menjadi perebutan kartel narkoba di sana karena harga alpukat dan peredaran uang alpukat itu dari Meksiko ke Amerika itu miliaran dolar alpukat. Ini ya kalau Anda yang baca atau mungkin lihat data-datanya, kalau ini kan temu mangga. Ya, beberapa jenis temu-temu kayak begini, ini harganya spektakuler Bu sekalian. Per 100 gram itu bisa ratusan ribu.
kayak temu ireng ya, atau temu apa lagi, temu giring, macam-macam tuh, mahal. Karena emang kandungan mereka tuh spektakuler. Nah, itulah yang dulu ya diambil oleh Belanda. Sayang kita nggak kenalin lagi, ya nggak kenal lagi dengan ini. Makanya saya memang hampir tiap hari saya bikin mereka ini, ya nggak modal. Mungkin saya membayangkan misalkan kayak Ramadan gitu ya, beberapa masjid memang lagi kita mau setting gitu kan, jadi modal katakanlah 1 juta 2 juta aja bisa buat 1 bulan tuh beli beginian. Dan rasanya tetap enak. Itu yang bahasa mukosamah tadi, tetap apa ya, menyerupai minuman kekinian ya, bentuknya, rasanya tetap enak di lidah. Kan seru tuh kayak begitu. Itu cara paling mudah memperbaiki tanah tadi ya, rimpang-rimpangan ini. Kemudian apalagi yang kita bisa manfaatkan untuk memperbaiki tubuh kita tadi? Bakteri ya, bakteri. Jadi tubuh kita ini kan jauh lebih banyak bakterinya daripada sel-sel tubuh kita. Bakteri itu ada di mana? Di kulit ada, apalagi dalam tubuh kita ada, apalagi dalam perut kita ada, semua berlimpah ya. Nah, bakteri tadi salah satunya bagaimana cara kita mengasupnya? Kasih dia makanan, atau kalau enggak masukin dia. Contoh kita masukin dia apa? Teh cuka tadi kan bakteri itu ya, atau minuman atau produk-produk yang bersifat fermentasi atau probiotik ya, itu paling mudah itu. Makanya biasanya saya ya, salah satu resep andalannya saya untuk urusan imunitas itu modalnya cuma 3. Satu madu, satunya habatus sauda, satu lagi probiotik. Jadi air kayak begini nih misalkan ya, Anda masukin ya mungkin secukupnya lah madunya, 1 sendok 2 sendok sesuai takaran Anda. Kalau Anda masukkan di situ cairan probiotik atau fermentasi, boleh cuka, boleh probiotik ya. Anda minum itu dengan habatus sauda. Berapa banyak? 2-3 boleh. Itu Bapak sekalian, ada penelitian yang sebenarnya itu merangsang sistem imun kita, Masya Allah, melesat dengan modal 3 itu aja: madu, air, habatus sauda, sama probiotik. BAB semua, apalagi habatus sauda, kita tahu hadis tentang habatus sauda ya. Meskipun hadis ini memang tidak bisa, tidak yang mutlak seperti itu adanya, tapi kalau saya meyakini dari beberapa pengalaman saya, banyak orang-orang yang terselamatkan kesehatannya ya, hanya dengan ngandalin habatus sauda dirutinkan minum dalam jumlah atau dosis yang kecil. Karena habatus sauda sifatnya panas ya, maka dia nggak boleh terlalu besar ketika kita mengkonsumsinya jumlahnya. Ya sama kayak kusul hindi yang zaman Covid kemarin kan naik daun dia. Kusul hindi itu nggak boleh sering-sering dikonsumsi karena terlalu panas dia. Derajat panasnya lebih tinggi daripada habatus sauda. Tapi habatus sauda lebih ringan panasnya daripada itu kusul hindi. Di bawahnya lagi apa? Banyak kencur, sereh gitu-gitu kan panas tuh. Ya. Makanya resep yang biasa saya bawa itu, atau mungkin saya berikan itu, kayak tadi ada ibu-ibu datang waktu saya menuju ke sini tadi, ada ibu-ibu di kafe, dia cerita dia minum telang ya, bunga telang. Ya, habis minum naik dia bilang kayak pusing, nyokot di sini dia bilang. Nah itu saya bilang ilmunya kurang, dia bilang. Ibu minum telangnya sendirian, telangnya itu harus ada campurannya. Ya, minimal Anda pakai jahe di telangnya itu. Ya, karena kalau telangnya sendiri efek hipotensifnya sama efek hipotensi itu efek menurunkan tekanan darah, sama efek hipoglikemiknya bekerja, keliengan kita. Jahe itu menjaga kehangatannya dia. Jadi kayak telang itu biasanya campuran saya itu biasanya kalau nggak jahe serai minum telang. Telang itu mungkin nggak tahu ya bunga telang ya, yang kalau dimasukin ke air ungu itu loh ya, itu Masya Allah itu antioksidan tinggi banget, kayaknya ada situ. Ini ya, ini orang-orang Betawi biasanya pakai ya kalau lagi pas lagi nyusuin atau apalah gitu, seingat saya. Ini kan dimasukin ke air ungu seungu mau cantik banget ini ya. Kalau Ramadan nanti ada dispenser air panas gitu kan, cemplungin ini, kasih jahe, masukin serai, waduh enak banget.
kasih madu atau gula singkong atau gula aren, nggak masalah. Asal jangan kasih dia jeruk nipis. Kalau dikasih jeruk nipis berubah warnanya dia, kalah dia asamnya sama jeruk nipis itu. Ini bunga telang. Ya, saya lagi nyeting nanti. Ya kalau mau di Masjid Al-Qolam kalau mau. Saya setting beberapa minuman yang cantik-cantik gitu. Ada merah, ada kuning, ada ungu gitu kan. Jadi yang mau kasih takjil mulai sekarang dilarang ngasih takjil sirup. Kan yang gula kan. Gitu loh. Berubah sedikit kita. Jadi ada ungu nanti dari telang bisa tuh. Merah dari secang bisa. Kuning banyak. Ya. Sehingga nanti dari kunyit, dari temulawak, temu mangga macam-macam tuh. Tetap enak. Tapi punya manfaat kesehatan, itu maksud saya. Ya, takjilnya, waduh berubah. Ya, nggak ada lagi yang digoreng-goreng. Impiannya begitu. Ya, jadi kalau orang bilang tuh kan kalau batalin puasa sunahnya pakai kurma, wajibnya gorengan katanya. Bener sih. Iya bener juga sih. Godaannya begitu. Sebenarnya kalau nggak disiapin orang makan juga kok. Ya, saya sering nemukan begitu. Kalau nggak siapin makan aja mereka bisa aja. Ya, nah seperti itulah. 58 Ustaz. Selesai. Baik, itu sampai ada tanya jawab. Sedikit lah ya saya selesaikan. Jadi itu konsepnya. Jadi tadi yang madu, habatus sauda, ya probiotik atau cuka tadi itu resep andalan banget. Termasuk juga boleh nggak buat anak-anak, boleh, kasih aja. Ya, jadi ingat tanah tadi sama ingat satu laginya air. Ya, tanah tadi itu apa? Tadi sayur, buah, rempah, rimpang itu tanah tuh. Ya termasuk juga, saya pernah baca satu penelitian, itu ternyata, baru sekalian, jumlah bakteri di tanah yang paling banyak itu jenisnya, ragamnya itu adanya di mana? Di kuburan. Jumlah bakteri jenisnya. Jadi kuburan itu dicek tanahnya, ya itu ternyata jenis bakterinya itu banyak banget. Tapi yang menariknya apa? Sunnahnya Rasulullah SAW kalau masuk kuburan pakai alas kaki atau buka loh. Supaya apa? Supaya kita kenalan dengan bakteri-bakteri itu. Gitu. Kalau dalam bahasa bakteri. Makanya kalau Anda bisa lagi susah hati, lagi katakanlah ya agak-agak lah ya, hati nggak nyaman gitu kan. Salah satunya bahasa itu ngegrounding. Ngegrounding itu kalau bahasa penelitiannya itu earthing namanya. Earthing itu nyeker. Jadi nyeker itu paling baik di mana kalau gitu? Di kuburan. Bakterinya paling banyak ya di sana, jenisnya bakterinya itu ya, supaya kita kenalan sama mereka. Jadi jangan takut sama bakteri karena hampir semua yang kita hadapi ya di sekitar kita semuanya bakteri ya. Saya tuh kadang-kadang mikir gitu kan, contoh begini, Anda cuci buah atau katakan sesuatu yang dikupas kayak beginilah, nanas misalnya. Kan kita kan kadang-kadang agak-agak terlalu sensi ya, atau mungkin agak terlalu ketakutan dengan bakteri-bakteri itu. Ya, dia bilang supaya bersih lah, segala macam lah. Dia cuci lah pakai air ledeng, air keran atau air apa gitu. Padahal di dalam air keran pun ada bakteri. Iya kan? Pakailah segala macam tangan, segala macam sarung tangan gitu kan. Supaya katanya bersih, higienis segala macam. Lah, ketemu air yang dicuci itu pun ada bakteri. Air-air ledeng, mau air keran, mau air tanah, semuanya ada bakteri. Kenapa kita tidak terkontaminasi atau tidak terinfeksi, kita tidak terkena efek dari mereka tadi? Karena jumlah bakteri baiknya kita jauh lebih banyak daripada bakteri jahat. Itu aja prinsipnya. Kalau mau bakteri baiknya jauh lebih banyak daripada bakteri-bakteri jahat atau bakteri patogen tadi, kuncinya cuma dua. Kasih mereka makanan atau asup mereka. Makanan mereka tuh namanya prebiotik. Sayur, buah, sebagian besar tuh prebiotik kayak begitulah. Ya. Jadi autoimun itu kan penyakit yang sekarang boleh dibilang nggak ada obatnya. Ya, kayak lupus, bahkan rematik pun atau rheumatoid arthritis itu kan penyakit autoimun sekarang gelarnya.
Autoimun itu penyakit apa? Ya tadi bakteri itu saling menyerang, kawan nggak kenal kawan, lawan nggak kenal lawan, gitu lah. Saya sering bilang ngobatin autoimun tuh gampang sebenarnya, asal tahu clue-nya. Ya, karena mereka itu juga makhluk-makhluk, bisa diajak apa tuh namanya, ya bernegosiasi lah. Asal apa? Asal pikirannya kita sama hati kita terjaga, seperti itu. Jadi banyak orang-orang kena autoimun tuh kadang-kadang ketika saya mulai kasih tahu saran ini itu segala macam, pelan-pelan perbaikan gitu loh badannya. Ya, nggak muncul lagi keluhan-keluhannya dan dia bisa meninggalkan steroid, karena biasanya obat autoimun kan steroid. Ya, beberapa bahan-bahan yang saya sebutkan tadi pun itu punya efek seperti steroid alam tadi. Ya seperti itu. Baik, pas jam 8 Ustaz. Tentang jawab. Apa? Baik. Bagaimana dengan air mineral gitu ya pertanyaannya? Kalimat atau kata air mineral ini sebenarnya sudah benar. Air mineral. Karena sekarang ada namanya air demineralisasi. Nah di demineral, airnya nggak ada mineral lagi ada. Jadi buang mineralnya, katanya cuman tersisa H2O aja, katanya begitu. Nah, bagaimana air mineral yang baik? Ya, aslinya kalau saya bicara air mineral yang baik ya pastinya kita merujuknya cuma pada satu air mineral yaitu air Zam-Zam. Tapi kan nggak ada kita, susah dapatnya. Kalaupun ada kan apa namanya mahal ya harganya. Nah, turun lagi tuh. Kalau saya apa namanya berpedomannya, kalau saya ya kalau bisa dapat air kayak begitu alhamdulillah. Makanya kalau saya biasanya ke gunung atau trekking atau apa yang ketemu mata air yang bagus, saya minum itu di situ. Minum di sana. Untuk apa? Untuk dapatkan bakteri di situ. Kan bakteri baik itu. Kan aslinya spring water itu kan nggak perlu dimasak. Kalau Anda yang pernah ke Gunung Semeru, kan ada Ranukumbolo tuh. Kan danau tuh. Danau kan tinggal diambil air minum. Kalau tidak terkontaminasi itu minum aja. Itu air mineral. Ya. Nah terus turun lagi tuh, kalau nggak ada air itu gimana? Ya air-air kemasan saja lah, mau nggak mau seadanya itu ya, tapi tetap dia mengandung mineral. Lalu nyonteknya apa? Nyonteknya seperti nyonteknya air Zam-Zam. Kenapa Zam-Zam? Karena Zam-Zam itu di luar kita bicara keberkahannya, Zam-Zam itu kan punya karakter ya. Kita tahu Zam-Zam itu pH-nya, kalau Anda yang tahu pH, cek air Zam-Zam itu kan pH-nya alkali, basah dia ya, basah di atas kurang lebih sekitar 8 pH-nya itu Zam-Zam itu. Kalau ketemu air kayak begitu bagus air Zam-Zam atau air basah. Kalau nggak ketemu, turun lagi nggak ketemu, cari air yang pH-nya netral ya. Kalau Anda cek pakai apa tuh namanya
pH drop ya atau pH tester itu dia warnanya hijau, kalau alkali kan ungu ya. Kalau ada, biasanya kalau standar saya begitu kalau ketemu ya. Kalau nggak ada lagi ya air asam kalau nggak ada. Tapi ada tapinya saya lebih memilih jangan air yang tidak ada mineral. Jadi udah nggak ada mineral, sifatnya asam, untuk kita yang kebutuhan mineral yang tinggi jangan. Makanya sebenarnya Allah memberikan solusi yang lain kepada kita, air yang tinggi mineral tadi dengan apa? Dengan air kelapa. Air kelapa itu kan mineral. Ya, tadi saya jelaskan isotonik. Jadi ya, saya di rumah minum apa juga ya minum air ini, karena air tanah kita udah tahu kontaminasi kayak apa ya. Jadi minumnya akhirnya air mineral biasa. Ya, cuman kecukupan mineralnya kita ambil dari asupan-asupan yang lain. Seperti itu, Pak. Baik, kalau ada yang mau bertanya lagi dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mana yang tanya apa di belakang? Jadi begini Ustaz, saya dulu sempat kena COVID yang cukup parah, jadi sekitar di rumah sakit sekitar 20 harian gitu. Cuman setelah saya sembuh, alhamdulillah, saya ngerasa setelah itu jadi lebih gampang sakit dan stamina juga kurang baik Ustadz, dan efeknya juga entah kenapa berat badan saya jadi gampang banget naiknya gitu Ustadz. Jadi setelah setahun gitu saya udah mulai berusaha ngurangin berat badan gitu, cuman ngerasa setiap mau turun gitu ngurangin makan, olahraga itu sakit lagi Ustadz. Jadi bolak-balik sakit, habis itu naik lagi sakit. Jadi solusinya gimana Ustadz? Misalnya biar stamina membaik dan nggak gampang sakit Ustadz. Jazakallah khair. Solusinya ya yang tadi saya sampaikan itu ya. Sebenarnya tubuh kita itu Bapak sekalian tadi beberapa pola yang biasa saya sampaikan itu adalah contohnya begini. Sayur dan buah-buahan itu kan sumber serat sebenarnya. Coba Bapak mulai konsumsi itu lebih banyak setiap hari. Yang bikin masalahnya dikurangin, terutama apa? Karbo-karbo olahan. Jadi benerin makan dulu, itu bisa 60% perbaikannya. Jadi contoh mungkin karbo olahan atau gula yang tinggi, sebenarnya bukan karbo olahan. Kalau kayak beras atau nasi itu kan bukan karbo olahan dia, tapi memang seperti itu, adalah cuman karena memang nggak ada seratnya, gulanya tinggi ya, seperti itu. Jadi dikurangi gula olahan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, perbanyak serat dalam bentuk apapun ya, termasuk juga serat yang kita bisa dapatkan dari minyak-minyakan, zaitun, VCO ya, itu juga bisa tuh dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah tadi probiotik. Kalau bisa jangan putus probiotik tiap hari ya. Contohnya apa? Kalau Bapak browsing banyak kok yang jual ya, ketahuan tuh ya. Apalagi bisa makan makanan fermentasi. Contohnya kayak tempe ya. Tempe kan fermentasi itu kan, tape ya, atau tahu, macam-macam tuh makanan fermentasi itu. Jadi sayur, buah, makanan fermentasi, probiotik, termasuk juga rimpang-rimpang tadi itu. Nah, rimpang-rimpang yang biasanya saya sarankan bagi orang-orang kayak begini, biasanya rimpang-rimpang sifatnya hangat. Contohnya jahe, serai, paling gampang tuh, jahe, serai ya. Kunyit sifat aslinya dingin dia, sifat aslinya. Jadi rempah-rempah yang mengeluarkan aroma yang kuat ya, itu biasanya sifatnya panas, atau ditambah tadi kan jahe, serai, atau mungkin jahe kencur. Nah, biar COVID itu kan biasanya kecenderungannya kan ke paru dia kan. Nah, kencur itu temennya itu jahe, kencur, serai. Coba dicoba itu dulu tiap hari diminum ya. Kemudian yang paling memberikan sensasi untuk tidak banyak makan itu adalah Anda mengasup protein. Jadi kalau makan itu caranya, jadi dalam satu piring itu ada dagingnya, ada proteinnya, ada sayurnya, karbonya dikit aja. Karbonya jangan banyak. Biasanya rasa laparnya akan tidak sebanyak kalau kita makan karbonya banyak. Seperti itu, diubah caranya. Nah, kalau butuh asupan gimana? Misalkan lapar segala macam, cari camilan-camilan yang sehat, kayak buah-buahan atau umbi-umbian, ya seperti itu. Ya, biasanya akan benar tuh. Berapa lama? Rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan, dia benar insya Allah. Tambah dengan rimpang-rimpang tadi tuh, ya.
Saya izin bertanya. Iya, saya izinkan. Jenis tanaman apa yang paling banyak manfaatnya dan paling berguna bagi kesehatan manusia? Susah sebutnya. Kalau dibilang mutlak satu saja nggak bisa. Ya. Karena contoh mungkin kalau saya ditanya apa mungkin produknya yang sifatnya itu bermanfaat bagi manusia, mungkin jawaban saya madu. Kenapa madu? Karena emang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, makhluk yang mendapatkan wahyu itu kan lebah salah satunya. Dan lebah ini atau madu itu kan sesuatu yang menarik buat saya. Kenapa menarik? Kalau Anda lihat pohon, ya ini ilmu tentang permaduan gitu kan. Pohon itu kan menyerap nutrisi dari bawah dengan pompa-pompa yang ada dalam pohon tadi. Diserap nutrisi di bawah, ditarik ke atas sama si pompa-pompa tadi. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi buah. Ya, sebelum dia menjadi buah itu, ya kuncup-kuncup itu kan diapain? Diambil sarinya. Bahasa kan nektar kalau bahasa kita itu kan oleh lebah tadi itu. Jadi sebenarnya yang diambil lebah itu adalah saripatinya tanah dalam bentuk kuncup atau mungkin nektar-nektar tadi yang diambil oleh lebah lalu dibawa ke sarangnya, diobok-obok di sana, dikasih enzim sama dia, jadilah namanya madu. Jadi madu itu aslinya apa? Aslinya isinya apa? Saripatinya tanah kan. Dalam bentuk produk cair yang Allah tetapkan. Makanya kata syifa dalam Al-Quran itu Bapak sekalian ada 4. 3-nya diwakili oleh Al-Quran, 1-nya diwakili oleh madu. Ya, kalau ini dibahas lebih dalam lagi, madu itu mewakili fisik. Jadi kalau sebenarnya bahasa Quran itu adalah syifa itu jauh harus lebih kita perhatikan pengobatannya dengan Al-Quran dibandingkan dengan yang fisik yang cuma 1 diwakili oleh madu. Ya, jadi kalau tadi ditanya apa yang paling bermanfaat, ya mungkin jawaban saya madu ya. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan syifa itu syifa bisalasatain kata Nabi. Ya, bahwa kesembuhan itu ada 3. Yang pertama syarbatil asal, ya minum madu kata Nabi, wa syartahtil mihjam. Yang kedua adalah berbekam. Jadi madu itu disebutkan sebagai salah satu bentuk kesembuhan yang dijanjikan Allah ya kepada kita dengan madu itu. Ya, seperti itu. Jadi apakah ini mutlak? Ya enggak juga. Kadang-kadang ya dengan begitu ragamnya penyakit-penyakit atau mungkin kondisi pemakanan kita yang luar biasa kompleks, sering saya melihat tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis herbal, nggak cukup. Racunnya kebanyakan, toksinnya kebanyakan. Ya, jadi ngandalin madu doang menurut saya nggak cukup juga. Ya, seperti itu. Kecuali memang orangnya doyan berpuasa. Sudah Ustaz? Cukup ya? Baik Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup. Sudah lewat 10 menit dari jam 8. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi, kita bahas yang lebih lama lagi ya, dari pagi sampai siang. Aslinya ini sebenarnya pagi jadwalnya, cuman tadi pagi qadarullah saya ada acara, ada kegiatan, jadi kita undur ke malam. Tapi Masya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, dan semoga kita bisa adakan lagi ya, supaya nanti harapannya semakin banyak masyarakat yang bisa hidup sehat. Maunya kan begitu ya, dan hidup sehat itu sebenarnya gampang, mudah, dan murah, bahkan gratis kalau kita ngerti caranya. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin itu demikian yang bisa saya sampaikan. Segala kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya pribadi. Kita tutup saja majelis kita ini dengan doa kafarul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.